Atau juga dari KSP dan para juri. Ini saya selalu wakilnya Rektor wakil panitia Rektor mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya, pada para juri yang telah meluangkan waktu juga, Bulana, Pak Farel, Tadi sebagai ketua divisi 2, selalu dari pemimpin dari MUPH dan pemimpin dari UKSP. Terima kasih dari peserta dari UKSP dengan terima kasih. Kami dari panitia mengundang untuk perwakilan dari para juri untuk mengumumkan siapa pemenang dari final. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu juri sekalian. Ya, cukup menegangkan, hasil final yang sangat menarik. Boleh diberi aplaus untuk ya, perlu disadari dan perlu diketahui bahwa ada sedikit perdebatan juga yang muncul dalam penilaian tim juri bahwa hasilnya cukup ketat. Hingga 8 voting, maka hasilnya cukup 3-2, berarti kedua belah pihak punya nilai kebenaran dan nilai positif yang cukup baik. Ada kecenderungan yang membuat kita lebih memilih pihak afirmatif dan juga pihak negatif dalam beberapa penilaian. Namun, di kedua nilai tersebut ada beberapa hal yang perlu dikritisi, perlu dikembangkan kemudian dalam utama dalam pihak nilai sebenarnya. Sebenarnya bagaimana arahan tentang definition challenge itu sendiri, sebenarnya informasi bahwa ini adalah pengembangan definisi atau pengembangan ranah perdebatannya, sehingga sebenarnya boleh dilakukan tanpa harus di spot atau di point out sebagai sebuah definition challenge, sehingga masih bisa dianggap debatable. Namun itu bukan menjadi salah satu konsiderasi dengan sebuah informasi yang sama papakan. Ada dua hal yang perlu diingat ini. Dua hal yang kami timbang. Pertama, poin-poin penting apa, variabel-variabel apa yang ada di mosi yang membuat salah satu pihak ini akan menang. Kedua, bagaimana akhirnya secara argumentasi, analisa, dan yang dirangkum dengan teori sebagai dasarnya, dan logika, penjelasan yang buat kami sedikit lebih paham, jauh lebih paham lagi, yang juga menjadi alasan kami memenangkan salah satu pihak di sini. Pertama, tentang pertanyaan. Ada 3 variabel yang sangat penting. Pertama adalah tentang strategi. Apa yang dimaksud dengan orang yang bekerja di kegiatan masyarakat sosial masyarakat itu sendiri, kemanusiaan ya tepatnya seperti itu. Kedua, bagaimana membuat frame atau batasan anti sebuah kata tinggi. Apakah benar altruisme ini jauh lebih tinggi daripada orang-orang lain? Dan kemudian pembuktian atas sebuah kepastian bahwa salah satu profesi ini adalah profesi yang pasti atau cenderung pasti atau secara dominan lebih pasti mengarah pada yang jauh lebih tinggi. Dan ini 3 pertanyaan yang muncul dalam pertimbangan kami. Pertimbangan pertama tentang strategi. Ada perlu diketahui bahwa strategi yang diambil di sini adalah dengan mengambil contoh sebagai suster, sebagai sebuah parameternya. Suster dengan cita-cita yang sukarela. Strategi ini kami rasa dapat diterima dalam tingkat dan juga bagaimana yang sebagaimana disepakati pihak afirmatif, demikian juga di kata-kata negatif dapat diterima bagaimana jika dilanjutkan dengan tidak hanya profesi ini, namun juga profesi lain yang serupa atau mempunyai kesamaan dengan profesi ini. Dan kedua strategi ini kami rasa sah untuk dilanjutkan debat dan berasa cukup berimbang dalam poin ini. Poin kedua adalah tentang pembuktian benar atau tidaknya salah satu profesi punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan profesi lain. Kami rasa ini cukup krusial dalam pembuktiannya, karena akhirnya harus ada kecenderungan apakah benar altruis ini sendiri muncul lebih banyak dari satu pihak. Dan kedua juga bagaimana sebuah kepastian, maka jika orang yang berkecimpung ini akan punya komitmen atau sebuah jaminan yang pasti buat mereka yakin mereka tetap bertindak sesuai filosofi altruis itu sendiri. Ada beberapa notifikasi dari beberapa juri bisnis tentang altruis itu sendiri, bagaimana yang dipaparkan di jalan terakhir. Ya, kami minta kasih bahwa altruis adalah
Sebuah filosofi adalah paham yang abstrak, sebuah konseptual yang membutuhkan analisa pembuktian dari kedua belah pihak. Dan bagaimana kalian di Baker sini memetakannya? Di bidang matematik menyatakan altruis adalah sebuah tindakan yang didasarnya adalah sebuah sukarela dan cita-cita yang dibangun dari dahulu. Terima kasih. Lebih baik. Kami rasa parameter ini cukup baik dan juga bagaimana dilengkapi dari pihak negatif menambahkan dengan pada poin altruisme adalah sifat yang murni dan tanpa pamrih. Dan kedua analisa ini menjadikan debat ini berkembang. Yang kami rasa apakah benar nilai sukarela, cita-cita, dan kemurnian dapat terbukti oleh profesi ini. Kemudian alasan kedua, bagaimana kami menimbang. Ada beberapa teori yang muncul, seperti bagaimana Meyer, atribusi, atau Get Comte, dan self-integrity yang muncul di paparan ini afirmatif. Kami rasa teori-teori ini cukup sangat mendukung bagaimana kalian menjelaskan, terutama membangun kasus kalian sendiri. Beberapa dari kita percaya, Juli percaya, bahwa dengan kalian membangun teori ini dengan paparan yang tepat mengarah pada pembuktian benar bahwa seorang suster mempunyai nilai yang lebih baik. Contohnya pada saat kalian menjelaskan, terutama pada saat kalian tambahkan tentang bagaimana alat ukur yang mungkin ada. Yang mungkin harus perlu dikritisi di sini adalah bagaimana kemudian alat ukur ini benar-benar dapat berhasil atau pada hasilnya berhasil menunjukkan benar profesi ini punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya. Ini yang mungkin kurang dari pihak matematik yang perlu dikembangkan dan menjadi sebuah titik lemah yang kami nilai. Untuk dari pihak negatif sendiri, kami rasa beberapa individu kita setuju bahwa untuk secara kuantitatif mengenai teori yang dipaparkan sedikit kurang dengan pihak afirmatif, yaitu tentang bagaimana cost benefit, self gain, dan juga tanggung jawab prososial. Ini 3 poin yang muncul. Pertama tentang bagaimana cost benefit. Kami rasa analisa cost benefit yang muncul di sini secara intuitif dapat kami terima, namun jangan pernah berhenti pada analisa yang sifatnya cukup mudah diterima secara umum, namun perlu dikembangkan pada analisa yang cukup lebih saintifik menunjukkan bahwa benar, walaupun sebuah profesi yang dilandasi cita-cita, ada kecenderungan pertimbangan benefit yang ingin mereka dapatkan, sehingga menunjukkan kekurangan nilai murni yang seperti kayak dijanjikan. Dan kemudian perlu juga dihubungkan bagaimana nilai murni ini sendiri tergagalkan dengan teori ini. Dan kedua juga bagaimana self gain yang kalian paparkan adalah kecenderungan orang yang menginginkan apresiasi dari pihak keluarga sendiri. Kami tim juri sepakat bahwa analisa ini dapat diterima cukup baik. Bagaimana kalian paparkan bahwa self gain adalah salah satu motivasi yang mendrive mereka pada profesi ini, sehingga tidak dapat dikategorikan lebih tinggi daripada altruisme yang lainnya. Ini adalah sebuah counter teori yang muncul buat ini, dan kami sangat bangga pada teori yang dipaparkan cukup baik dan cukup jelas. Pada analisa terakhir, yang akhirnya juga cukup mengerucut pada hasil decision yang kami buat di sini. Di sini dijelaskan bagaimana adanya entitas lain di dalam kasus, misalnya pihak si korban sendiri dan bagaimana lingkungan dari si yang punya profesi tersebut. Kami rasa analisa muncul dari negatif mengenai bagaimana social force ketika mereka berikan keyword, bagaimana sosial mengarahkan mereka untuk percaya pada nilai-nilai seperti ini adalah bentuk nilai murni yang kurang, adalah benar, kami dapat menerima. Namun kami rasa ada kurangnya dari analisa ini karena ini disampaikan bukan sebagai material utama yang benar-benar memberatkan pada motif ini, sehingga terlihat lebih lemah dalam pemaparannya. Bagaimana dengan pihak afirmatif sendiri? Kami rasa analisa lingkungan kalian jadikan sebagai salah satu nilai positif untuk meyakinkan bahwa cita-cita dan sukarela ini terbentuk dari lingkungan dan berujung pada decision making mereka pribadi untuk bertindak. Kami rasa relevansinya cukup baik, namun ada nilai yang kami rasa kurang adalah bagaimana akhirnya kalian memisahkan pada decision making yang diambil secara personal dengan bagaimana pengaruh luar ini yang dirasa kurang dominan daripada mereka, sehingga menunjukkan ini benar-benar altruis yang sejati. Demikian bagaimana kami menilai debat yang cukup baik. Dari 3 poin itu belum saya sebutkan mana yang lebih baik dan lebih baik di mana. Pertanyaan pertama tentang yang apakah terbukti bahwa
profesi suster mempunyai nilai altruis yang lebih tinggi? Jawaban ini kami rasa jatuh pada pihak oposisi menyatakan bahwa mereka belum tentu tinggi. Dan demikian juga pada pertanyaan kepastian yang perlu dibuktikan dari kedua belah pihak, kami rasa kecenderungan pasti gagal dinyatakan oleh pihak afirmatif dan lebih baik dinyatakan dipaparkan oleh pihak oposisi. Demikian pula dengan pemaparan dan logika, kami rasa afirmatif juga lebih baik dalam pemaparan teori dan relevansi dengan jumlah teori yang dipaparkan negatif. Pihak oposisi cukup untuk memenangkan debat ini kepada pihak oposisi. Selamat pada UPH Surabaya, demikian juga selamat pada juara 2 KSW dari Solo. Untuk nilai lebihnya boleh ditanyakan ke tim juri lain dan selanjutnya saya kembalikan ke bagiannya. Dari panitia akan mengumumkan best speaker dari keseluruhan lomba debat ini, dan best speaker jatuh pada Nita. Untuk pemenang dari juara 2 dipersilakan untuk maju ke depan, dan saya undang Ibu Lana untuk memberikan medali dan silakan. Kemudian buat yang selanjutnya buat pemenang kita, UPH Surabaya. Kalau dipilih untuk memberikan cendera mata.